Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga lusa ke depan kita bisa bertemu secara tatap muka secara langsung bersama Ibu dalam mata pelajaran IPS. Salam semangat hari ini untuk kita semuanya. Udah pada sarapan semuanya ya? Sudah, Bu. Nah, Ibu mengingatkan kepada kalian semuanya sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kalian untuk sarapan terlebih dahulu agar lebih konsentrasi. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu untuk agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum masuk ke materi hari ini, silakan seperti biasanya untuk semuanya melakukan absensi. Absensi dilakukan menggunakan Google Form. Untuk linknya akan Ibu sampaikan kepada kalian semuanya melalui grup WA ya. Silakan yang tidak berhalangan bisa on cam kamera terlebih dahulu agar Ibu bisa melihat wajah kalian. Jika tidak bisa on cam juga nggak apa-apa, seadanya saja dan tidak memberatkan kalian semuanya. Iya, Bu. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari materi mengenai letak geografis Indonesia. Di sini siapa yang ingin menjelaskan mengenai letak geografis? Silakan yang ingin menjelaskan, angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Dan sekali terima kasih untuk penjelasannya. Berarti anak-anak sudah mengerti materi minggu lalu yaitu mengenai letak geografis. Jadi letak geografis wilayah Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia terbilang strategis karena berada di titik persilangan dua samudra dan dua benua. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan ke kalian semuanya untuk tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Untuk tujuan yang pertama, peserta didik menjelaskan mengenai potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan mengenai sumber daya tambang. Jadi itu tadi mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar bersama Ibu? Sudah siap, Bu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi hari ini mengenai sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Jadi sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup, tentunya berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam di Indonesia dilihat dalam beragam bentuk. Bentuk-bentuknya dapat berupa air, tanah, udara, batuan, hutan, tambang, dan lain-lain. Nah, mengingat banyaknya sumber daya alam di Indonesia, maka pada pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas mengenai sumber daya berupa hutan dan sumber daya berupa tambang.
Untuk pembahasan pertama kita adalah potensi sumber daya hutan di Indonesia. Jadi hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut dapat kita jumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan mengalami banyak penurunan. Kenapa ya? Karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara di Sumatera dan Kalimantan menjadi pertanian dan perkebunan. Selain hutannya yang luas, Indonesia juga menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat besar, yaitu flora dan fauna. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia. Nah, hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu saja. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4 jenis kayu, ada 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena berikut ini jenis kayu dan persebarannya di Indonesia. Ada kayu kering, meranti, agatis yang dihasilkan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah, Sumatera, sedangkan rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ada lagi kayu cendana yang banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Jadi sudah tahu ya jenis kayu dan sebarannya di Indonesia. Hutan yang kita miliki ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah, bahkan beberapa di antaranya dianggap telah punah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang hutan kita akan habis. Padahal hutan kita memiliki banyak manfaat. Adapun manfaat atau fungsi hutan yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, sebagai tempat hidup flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu di bumi dapat terkendali. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Nah, kita patut bersyukur ya pada hutan di Indonesia karena memiliki sumber daya yang sangat kaya dan beragam jenis hasil hutan, khususnya kayu. Namun sayangnya hutan kita telah banyak mengalami kerusakan akibat ulah manusia, seperti kebakaran hutan dan penebangan. Sehingga terjadi bencana banjir dan kekeringan yang sering terjadi di Indonesia. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Belum ada, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Menurut Ibu, untuk mencegah kerusakan hutan yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana ya Bu cara yang efektif untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan agar tidak semakin parah dan mengakibatkan bencana? Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Untuk mencegah kerusakan hutan, kita bisa memulai dengan hal-hal yang kecil yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya melakukan reboisasi utamanya pada lahan yang kritis. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih agar kerusakan hutan tidak semakin bertambah. Yang ketiga, menggalakkan penyuluhan yang menekankan pentingnya hutan bagi kehidupan. Yang keempat, menindak tegas mereka yang terbukti merusak hutan. Yang kelima, aktif mengevaluasi izin usaha perusahaan-perusahaan yang aktivitas usahanya melibatkan pembebasan lahan hutan. Jadi sampai di sini sudah jelas ya, Pak Ananda? Sudah, Bu. Terima kasih. Baiklah, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Setelah mempelajari potensi hutan di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas sumber daya tambang di Indonesia. Apa saja sumber daya tambang di Indonesia? Mari kita bahas satu-satu. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan baik dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia dan di manakah jenis serta lokasi pertambangan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba kalian perhatikan peta persebaran bahan tambang di Indonesia. Nah, dapat kalian lihat bahwa Indonesia memiliki potensi tambang yang besar dan memiliki beragam jenis tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keren ya Indonesia? Selanjutnya, bahan tambang yang pertama yang akan kita bahas yaitu minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari berbagai jenis tumbuhan dan berbagai jenis energi lainnya, seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksinya masih terbatas. Adapun daerah penghasil minyak bumi di Indonesia, yaitu Sumatera antara lain Nanggro Aceh Darussalam, Riau, dan Sumatera Selatan. Di Jawa tepatnya ada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sementara di Kalimantan ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Pulau Seram dan Tenggara. Serta di Papua ada di Kamono, Sorong, dan Baru. Jadi sudah jelas ya. Yang kedua yaitu batu bara. Jadi batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Adapun unsur-unsur yang menyusun batu bara antara lain karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, batu bara biasanya digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan, seperti pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata, atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Selanjutnya, bahan tambang yang ketiga yaitu bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit biasa dimanfaatkan untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Nah, Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Adapun lokasi tambang di Indonesia yaitu di Kepulauan Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat di Singkawang. Yang keempat yaitu pasir besi. Pasir besi biasanya dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Aktivitas penambangannya terdapat di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Kerbak, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan.
Selanjutnya ada emas. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan dapat mudah ditempa. Kekerasannya berkisar antara 2,5 sampai 3 skala mol, serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam yang berpadu dengannya. Emas biasanya dimanfaatkan untuk perhiasan. Nah, tambak emas tersebar di Papua, Kalimantan Barat, Nanggro Aceh, Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Kemudian timah. Timah terdapat pada batuan granit dan masih berbentuk serpian kecil. Dalam pengelolaannya akan dipisahkan dari batuan granit untuk mendapatkan konsentrasi tinggi sehingga dapat diolah menjadi biji timah dan menjadi timah produksi yang dipakai dalam skala yang lebih besar. Nah, timah jika sudah diolah biasanya digunakan untuk kaleng, pelapis besi agar tidak berkarat dalam bentuk lembaran timah yang digunakan sebagai pembungkus permen, coklat, hingga rokok. Indonesia memiliki cadangan timah terbesar nomor 4 di dunia, setelah China, Malaysia, dan Peru. Indonesia juga merupakan negara terbesar kedua pengekspor timah. Kepulauan Bangka dan Belitung merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Ada sekitar 90% timah yang dihasilkan oleh Indonesia yang berasal di Kepulauan Bangka dan Belitung. Selanjutnya ada bahan tambang yang berupa tembaga. Tembaga banyak digunakan sebagai konduktor tenaga listrik dan panas, bahan bangunan, dan juga sebagai komponen dari berbagai jenis logam paduan atau campuran. Biasanya untuk logam paduan perhiasan berbahan perak sterling untuk pembuatan koin dan lain-lain. Di Indonesia, pertambangan tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang juga dikelola oleh PT Freeport. Barang tambang selanjutnya adalah belerang. Belerang merupakan mineral yang dihasilkan oleh proses vulkanisme. Belerang banyak digunakan untuk industri pupuk, kertas, cat, plastik, dan lain-lain. Persebaran belerang di Indonesia berkaitan dengan gunung api yang masih aktif seperti di Dieng, Jawa Tengah, Gunung Solok di Sumatera Barat, Gunung Kerinci di Jambi, dan lain-lain. Selanjutnya aspal. Aspal merupakan barang tambang yang banyak digunakan sebagai bahan pengecoran jalan. Aspal merupakan barang tambang yang sangat penting. Kenapa ya? Karena keberadaannya mencerminkan fasilitas transportasi suatu negara. Tambang aspal ditemukan di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Beton, Sulawesi Tenggara. Selain itu juga tambang aspal juga dihasilkan oleh Permigran Wonokromo di Jawa Timur yang mana merupakan hasil olahan dari jenis minyak bumi. Itu tadi penjelasan mengenai sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan atau penjelasan yang Ibu berikan kurang jelas? Silakan yang ingin bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Minyak bumi, gas, batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan agar sumber daya tersebut tidak cepat habis, Bu? Gimana Bu caranya, Bu? Oh ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bagus sekali bahwa untuk menghemat sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas dan batu bara yang merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, bisa kita mulai atau membiasakan diri ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian mematikan lampu setelah selesai digunakan, mematikan komputer setelah selesai digunakan, mematikan televisi setelah selesai ditonton, serta membiasakan diri untuk berjalan kaki atau naik sepeda ketika berpergian ke tempat yang dekat jaraknya. Itu tadi penjelasan yang Ibu dapat sampaikan. Apakah penjelasan yang Ibu berikan tadi kurang jelas, Nak? Jelas, Bu. Terima kasih. Baik, sama.
Jadi sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, baiklah Ibu apresiasi sekali dengan kalian yang sudah berani untuk menjawab dan bertanya langsung kepada Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian bisa lebih aktif untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan dari Ibu. Hari ini kita sudah mempelajari materi mengenai sumber daya alam yang berupa sumber daya hutan dan sumber daya tambang di Indonesia. Nah, Desinta bisa dulu. Iya, Bu, mohon maaf, Bu. Ya, Ibu lanjutkan. Jadi hari ini kita sudah mempelajari materi tentang sumber daya alam yang berupa sumber daya hutan dan sumber daya tambang di Indonesia. Jadi Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia ikut bangga terhadap hasil sumber daya alam yang sangat melimpah ini. Untuk tugasnya nanti silakan kalian kerjakan soal yang ada di buku LKS halaman 45. Untuk tugas ini silakan dikumpulkan jadi satu ke ketua kelas. Ketua kelasnya nanti silakan mengumpulkan tugas teman-teman ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai potensi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Marilah kita berdoa agar ilmu yang sudah kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pesan dari Ibu, kalian harus tetap semangat belajarnya dan jangan lupa tetap dijaga kesehatannya. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ibu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.